Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Redita Nasifa dari kelas 3B kelompok 3, program studi pendidikan bahasa Inggris. Pada video ini saya akan membahas review materi kurikulum dan pembelajaran bab 15, yaitu model pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan nasional melalui prosedur mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi kurikulum. Beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum adalah administrator pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pengetahuan, guru, orang tua, dan tokoh masyarakat. Tujuan utamanya adalah menghasilkan output dan outcome peserta didik yang diinginkan. Terdapat 7 macam model pengembangan kurikulum, antara lain model administratif, model pendekatan grassroots, model demonstrasi, model Bootcamp, model Rogers, model pemecahan masalah, dan Tabas inverted model. Setiap model memiliki pendekatan dan prosedur pengembangan kurikulum yang berbeda, mulai dari top-down approach hingga model induktif untuk mendorong inovasi dan kreativitas guru. Yang pertama, model administrasi merupakan pendekatan pengembangan kurikulum dari atas ke bawah yang dilakukan oleh tim atau para pejabat tingkat atas. Prosesnya mencakup pengembangan konsep, analisis kebutuhan, merumuskan kurikulum, uji validasi, revisi, sosialisasi, dan evaluasi. Yang kedua, ada model pendekatan grassroots. Pendekatan ini berawal dari keinginan sekolah atau para guru sebagai satu-satunya tingkatan yang berkepentingan dalam pengembangan kurikulum. Prosesnya membutuhkan kritisitas, inovasi, keterlibatan aktif, kerjasama, dan keterbukaan dalam menerima masukan untuk menciptakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi di lapangan. Yang ketiga, ada model demonstrasi. Model demonstrasi bersifat grassroots dan melibatkan sekelompok guru yang bertujuan untuk mengadakan perbaikan pada kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil dan berfokus pada percobaan pengembangan kurikulum dalam satu atau beberapa sekolah. Yang keempat, ada model Bootcamp. Pemodelan kurikulum Bootcamp melibatkan 5 tahap pembuatan keputusan yang meliputi penetapan area pengembangan kurikulum, penentuan tim ahli kurikulum, penyusunan tujuan pengajaran, pelaksanaan kurikulum, dan implementasi kurikulum. Yang kelima, ada model Rogers. Model pengembangan kurikulum Rogers didasarkan pada pandangan bahwa manusia memiliki potensi untuk berkembang sendiri, tetapi memerlukan dorongan dari bantuan orang lain. Dan proses pengembangannya ini melibatkan 4 langkah utama, termasuk kelompok hubungan interpersonal, pengalaman intensif, pertemuan dengan masyarakat, dan kesempatan memecahkan masalah di sekolah. Yang keenam, ada model pemecahan masalah. Model ini melibatkan seluruh komponen pendidikan dalam proses action research untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Terdapat 2 langkah utama dalam model ini, yaitu kajian data-data yang valid dan reliable, serta implementasi atas keputusan yang dihasilkan dari kajian. Yang terakhir yaitu ada Tabas inverted model, yaitu model pengembangan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan data induktif yang dibangun untuk mendorong inovasi dan kreativitas guru. Proses pengembangannya melibatkan diagnosa kebutuhan, pengujian, revisi, penyusunan kerangka kerja teori, dan pengumuman kurikulum baru yang akan diterapkan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.